Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Abi Firos, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator akan menyampaikan nama-nama pembaca dari materi metodologi studi Islam, yang mana poin pertama yang akan dibacakan oleh Samratul Aini Nabila, kemudian dilanjut oleh saya sendiri dan ditutup oleh Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian metodologi, paradigma, dan pendekatan. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, metedos, dan logos. Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Metodos berarti jalan atau cara. Maka metodos atau metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah dipertanyakan lagi, karena sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh karena itu, ia sudah tidak diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang ilmu tersebut. Adapun istilah metodologi sendiri, menurut Robert Bagdan, dikutip oleh Surjono Sukanto, the process, principle, and procedure by which we approach problem and seek answer. Proses, prinsip, dan prosedur yang biasa digunakan dalam mendekati suatu masalah guna mencari jawaban atau solusinya. Adapun menurut Sujono Sukanto, metodologi biasanya diberikan arti sebagai berikut. Yang pertama, logika dari penelitian ilmiah. Yang kedua, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Yang ketiga, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metodologi dapat dipandang sebagai suatu bagian sekaligus bentuk terapan dari epistemologi. Metodologi suatu disiplin ilmu membuat tata cara yang teratur dan sistematis untuk menemukan proporsi-proporsi penting di dalamnya. Selanjutnya, pendekatan. Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, sementara metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Adapun metodologi yaitu langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif. Menurut George Ritchie, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh cabang ilmu pengetahuan. Berdasarkan beberapa pengertian paradigma itu, bahwa paradigma adalah suatu kerangka konseptual termasuk nilai dan teknik dan metode yang disepakati oleh suatu komunitas dalam memahami atau memersepsikan segala sesuatu. Jadi, fungsi utama paradigma adalah sebagai acuan dalam mengarahkan tindakan, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Dengan kata lain, paradigma diartikan sebagai cara berpikir atau cara memahami gejala atau fenomena semesta yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kemudian B, arti dan lingkup studi Islam. Istilah studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies dan dalam bahasa Arab adalah dirasat al-Islamiyah. Ditinjau dari sisi pengertian studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena penafsiran memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, baik latar belakang studi, bidang keilmuan, pengalaman, maupun berbagai perbedaan lainnya. Makna rumusan dan pemaknaan yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Studi Islam di kalangan umat Islam sendirinya tentu sangat berbeda tujuan dan motifnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan dengan benar. Adapun di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek agama yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Namun sebagai halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan
tentang seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu urgensi mempelajari metode studi Islam. Urgensi studi Islam yang demikian dapat dipahami dan diuraikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis. Saat ini umat Islam masih berada dalam posisi pinggiran atau marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Yang kedua, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis tersebut. Pesatnya perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia.